Serat Dewa Ruci, Sunan Kalijaga. Serat Dewa Ruci awalnya adalah cerita mistik kejawen yang sangat terkenal. Mula-mula memang syarat akan pengaruh Hindu. Namun kemudian sastra ini digubah oleh Sunan Kalijaga ke dalam Islam dan dinamakan menjadi suluk, yang berasal dari bahasa Arab yaitu salaka yang artinya menuju Tuhan. Pada masa itu, masyarakat Jawa memang masih gemar menonton wayang. Karena itu, Sunan Kalijaga mengangkat kisah-kisah carangan yang menyajikan kata-kata mutiara yang bukan saja bernilai Islam namun juga mengandung hiburan. Dalam Serat Dewa Ruci, sebagian orang Jawa percaya penulisannya dipandang sebagai salah satu cara dakwah dan sekaligus simbolisasi dari pengalaman pribadi Sunan Kalijaga ketika dirinya bertemu dengan tokoh spiritual gaib bernama Nabi Khidir alaihi wasallam. Beberapa cerita-cerita ini bahkan tidak terdapat dalam naskah induk Mahabharata dan Ramayana, seperti Mustakaweni, Petruk Dadi Ratu, Bangun Candi Sapta Harga, Semar Bangun Kahyangan dan Dewa Ruci. Dalam suluk atau Serat Dewa Ruci, tokoh Bima melambangkan diri Sunan Kalijaga sendiri, sedangkan Nabi Khidir alaihi salam yang menampakkan dirinya dalam bentuk rare bajang dilambangkan sebagai tokoh Dewa Ruci. Lalu air suci Perwitasari yang dicari oleh Bima melambangkan ilmu yang sedang dicari. Menurut ceritanya Sunan Kalijaga pernah berguru pada Nabi Khidir di dekat Barul Akbar, di tanah Lulmat Agaib. Dalam pertemuan ini Nabi Khidir menjelma sebagai rare bajang, anak kecil, yang memberikan banyak wejangan. Wejangan ini antara lain tentang hakikat nafsu lawamah, amarah, sufiyah, mutmainah. Keempat nafsu ini dikatakan ada dalam diri manusia, hal yang disimbolisasikan dengan warna yang dilihat oleh Bima. Sunan Kalijaga juga diberi pengetahuan mengenal diri manusia, mengenal konsep jagat gede jagat cilik, tentang hadirat Tuhan, nukat, gaib, nurbuat, jauhar awal jauhar akhir, ruh idafi, tentang asal-usul segala kejadian dan masalah gaib lainnya. Kisah pewayangan Dewa Ruci menjadi simbolisasi dari apa yang dialami oleh Sunan Kalijaga, atau lebih umum sebagai penggambaran dari pengalaman seorang Muslim mendapatkan pengetahuan tentang jatining jejer ing pangeran. Tokoh utama dalam cerita Dewa Ruci adalah Bima atau Werkudara. Dia adalah salah satu kesatria dari keluarga Pandawa. Cerita ini berawal saat Bima diutus gurunya bernama Resi Drona untuk mencari banyu Prawitasari ke Gunung Candramuka. Sebenarnya motif penugasan ini adalah untuk mengurangi kekuatan Pandawa. Bila Bima tewas maka akan mudahlah bagi Kurawa membunuh saudara Pandawa lainnya. Sebenarnya Drona segan untuk memenuhi niat busuk Duryudana dan Sengkuni ini. Namun karena terdesak dan merasa utang budi, dirinya dengan berat hati melakukannya. Bima sendiri mencapai Gunung Candramuka, namun tidak menemukan adanya banyu Perwitasari. Akhirnya dirinya pergi ke hutan namun malah diganggu dengan dua raksasa bernama Rukmala dan Rukmakala. Dengan kekuatannya, Bima berhasil mengalahkannya. Namun air suci itu tetap tidak ditemukan. Karena itulah, dirinya kembali menemui dan menanyakan pada Drona. Gurunya itu pun terkejut karena melihat Bima masih segar bugar. Untuk menutupi niat jahatnya, Drona mengatakan bahwa perintah untuk pergi ke Candramuka adalah dalam rangka untuk menguji keteguhan hatinya. Drona lantas menunjukkan Laut Selatan sebagai tempat keberadaan banyu Perwitasari yang sebenarnya. Dirinya harus berjalan melewati Sunyapringga, hutan yang berbahaya untuk menuju ke Laut Selatan. Di sini dirinya sempat ditemui 4 saudara tunggal Bayu yang mencegah niat Bima, walau akhirnya gagal. Mereka kemudian membantu Bima dengan menyatukan diri menjadi Liman Setubanda, yang dijadikannya untuk mengarungi laut. Bima tenggelam melayang-layang dalam lautan setelah kendaraannya ini meninggalkannya. Di sini, Bima dituntut untuk menghilangkan semua nafsunya. Dirinya juga harus melakukan sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo, dan sembah roso. Setelah melakukan keempat hal ini, dirinya akhirnya dapat berjumpa dengan Dewa Ruci. Semula Bima tidak melihat apa-apa di dalam tubuh Dewa Ruci. Namun setelah dibimbing, dia dapat melihat cahaya 4 warna, hitam, merah, kuning, dan putih.
4 warna ini melambangkan angkara, hitam, amarah, merah, nafsu, kuning, putih, ketentraman. Setelah dapat mengendalikan nafsunya, Bima melihat juga 3 boneka berwarna kuning emas. Ini melambangkan bersatunya makrokosmos dan mikrokosmos yang menyatu dalam triloka, tubuh, alam kesadaran, dan alam pikiran. Dengan demikian Bima telah mencapai tingkat makrifat, artinya telah dapat melihat kebenaran sejati, dengan mata batin, bukan dengan panca indera. Dia dapat menemukan jati dirinya, dia menjadi lebih percaya diri karena telah mengetahui hakikat hidupnya. Dijelaskan oleh para guru kesadaran dalam mengenal diri sejati ini selanjutnya mengambil perasaan yang dekat sekali dengan Tuhan, dalam artian bersatu dengan Tuhan yang dalam istilah Arab disebut itihad atau dalam istilah Jawa dikenal dengan manunggaling kawula Gusti. Dalam pencarian mistisme, termasuk dalam tasawuf, sangat erat hubungannya dengan menjauhi hidup duniawi dan kesenangan material. Hal ini dalam istilah tasawuf dikenal dengan istilah zuhud. Mempunyai sifat zuhud, merupakan langkah pertama dalam usaha mendekati Tuhan. Orang yang memiliki sifat ini dikenal dengan sebutan zahid, setelah itu barulah dirinya meningkat menjadi sufi. Dalam serat Dewa Ruci itu pun juga dijelaskan bekal-bekal yang dibawa Bima agar bisa menaklukkan raksasa dan naga yang merupakan simbolisme dari kamukten, kamulyan dan hawa nafsu. Kualitas-kualitas tersebut adalah rilo, ridho, legowo, nerimo, anuraga, eling, santoso, gembiro, rahayu. Kedelapan kualitas diri itu harus dimiliki untuk bekal menaklukkan 2 raksasa dan ular naga. Rilo itu rida dalam bahasa Arabnya, atau serupa senada dengan ikhlas. Ikhlas itu di luar hasrat, hanya Tuhan yang jadi awal dan akhirnya. Legowo itu, boleh apa saja terjadi tidak apa-apa, tidak memberati apapun, kehilangan apapun tidak apa-apa asalkan Allah tidak hilang darinya, Allah tidak meninggalkannya. Nerimo itu menerima, atau dalam bahasa Arabnya qanaah. Dapat apa saja diterima, tidak menyesal juga tidak menuntut apa-apa. Ini berat karena kita manusia hari ini bisanya menuntut, susah untuk nerimo. Anuraga itu rendah hati, tidak sombong, tidak mengaku-aku, tidak angkuh. Eling itu ingat, untuk bisa 4 kualitas di atas harus eling. Jadi frekuensi kita harus nyambung terus sama Allah, selalu ingat sama Allah. Sentoso itu selalu berada di jalan yang benar. Sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu, tinggal mau konsisten apa tidak. Gembiro atau gembira, untuk menuju ilmu sejati itu harus gembira. Tidak boleh stres, bahkan depresi. Kita stres, galau, gelisah, kacau pikirannya karena banyak memasang keinginan dan akhirnya tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir adalah rahayu. Rahayu itu adalah kesadaran hati untuk selalu ingin melakukan kebaikan, kebajikan, menyemaikan kemanfaatan untuk sesama. Semoga 8 kualitas yang menjadi bekal Werkudara itu bisa kita pelajari, hayati, resapi, dan aplikasikan dalam kehidupan. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.